Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Haki dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Unitomo. NIM saya 2020 111 3003. Saya akan mempresentasikan tentang studi analisa plankton untuk menentukan tingkat pencemaran di muara Sungai Babon, Semarang. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas plankton dan kultur pakan alami yang diampu oleh Bu Insinyur Sri Utami Madyawati MKes. Langsung saja untuk latar belakangnya. Plankton merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat menjadi indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Nah, plankton tersebut memegang peran penting dalam mempengaruhi produktivitas primer perairan sungai. Berbicara tentang perairan Sungai Babon secara nyata telah menerima limbah yang berasal dari kegiatan industri yang berada di sekitar Sungai Babon. Dan limbah ini yang berasal dari kegiatan rumah tangga atau domestik. Limbah yang berasal dari kegiatan industri secara fisik selain mengeluarkan bau yang tidak sedap, menyebabkan air sungai menjadi berubah warna kemerah-merahan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beragam jenis fitoplankton dan zooplankton yang terdapat di perairan muara Sungai Babon, serta menentukan tingkat pencemaran perairan tersebut dengan cara subprobic index atau SI dan trophic subprobic index atau bisa disebut dengan TSI. Nah, sungai merupakan salah satu ekosistem yang memunculkan interaksi antara organisme di dalamnya dengan kualitas perairan itu sendiri. Baik buruknya parameter kualitas air sangat mempengaruhi keanekaragaman dan struktur komunitas yang ada di Sungai Babon. Nah, kualitas perairan sungai akan sangat dipengaruhi bahan-bahan pencemar yang ada di dalamnya. Adanya bahan masuk limbah aktivitas industri perumahan, pertanian, dan perikanan di sepanjang aliran sungai dapat memberikan efek bagi peningkatan bahan pencemaran pada perairan. Nah, untuk plankton merupakan suatu organisme perairan yang keberadaannya dapat menjadi indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Plankton memegang peran penting dalam mempengaruhi produktivitas primer perairan sungai. Dari Rosenberg dalam Ardi 2002 menyebutkan bahwa beberapa organisme plankton bersifat toleran dan mempunyai respon yang berbeda terhadap perubahan kualitas perairan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan perubahan kualitas perairan. Salah satu pendekatan yang dilakukan menggunakan indeks subprobic, di mana indeks ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan atau hubungan suatu organisme dengan senyawa yang sumber nutrisinya, sehingga dapat diketahui hubungan kelimpahan plankton dengan tingkat pencemaran suatu perairan. Di penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat studi kasus. Yang dimaksud studi kasus adalah studi yang mempelajari objek secara mendalam pada waktu, tempat, dan populasi yang terbatas. Nah, waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013 di perairan muara Sungai Babon. Metode pengambilan data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sampel atau sample survey method. Metode penelitian sampel adalah metode pengambilan sampel dengan menggunakan data hanya sebagian dari populasi yang nantinya diharapkan dapat menggambarkan sifat populasi dari objek penelitian tersebut. Hadi tahun 1998. Lokasi sampling ditentukan menjadi 3 stasiun. Nah, jarak stasiun sekitar 500 meter, di mana setiap stasiun itu mewakili keadaan suatu lokasi tersebut.
Nah, untuk stasiun 1 adalah daerah aliran sungai yang dekat dengan pemukiman dan aktivitas masyarakat sekitar. Sedangkan stasiun 2 adalah pertengahan dari muara Sungai Babon yang samping kanannya, kirinya berjajar mangrove, sedangkan stasiun 2 merupakan ujung dari muara sedangkan stasiun 3 merupakan ujung dari muara Sungai Babon. Nah, pada masing-masing stasiun pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi dan siang harinya sekitar jam 12 siang. Dengan pertimbangan bahwa untuk pagi hari plankton belum melakukan aktivitas fotosintesis. Untuk analisis data, kelimpahan plankton, perhitungan kelimpahan plankton per liter dilakukan dengan menggunakan formulasi APHA atau disebut APA tahun 1992, yaitu N sama dengan T per L dikali P besar per P kecil dikali P besar per V kecil dikali 1 per W. Karena sebagian dari unsur-unsur rumus tersebut telah diketahui pada Sedgwick-Rafter, seperti T sama dengan 1000 mm, V sama dengan 1 mili, dan L sama dengan 0,2 mm. Nah, sehingga formulasinya dapat berupa sebagai berikut. N dalam kurung IDN per L tutup kurung sama dengan 100 dalam kurung P kali L tutup kurung dibagi 0,25 NW. Nah, sedangkan untuk perhitungan zooplankton dilakukan dengan formula Wardana tahun 2003. D sama dengan I per P dikali Q dikali 1 per V. Untuk analisis indeks keanekaragaman, analisis ini dilakukan untuk mengetahui keanekaragaman jenis biota perairan. Persamaan yang digunakan untuk menghitung indeks ini dengan menggunakan persamaan Shannon-Wenner. Nah, untuk analisa indeks dominasi, menurut Odum, untuk mengetahui adanya dominasi tertentu di perairan dapat digunakan indeks dominasi dengan persamaan berikut. D sama dengan NI per N besar dikali 2. Nah, analisa subtropic index atau SI dan tropic subtropic index atau TSI, untuk menghitung ini digunakan analisis TROSUB yang nilainya ditentukan dari hasil formula Person dan De Pauw tahun 1983 dalam Anggoro tahun 1988. Nah, hasil dan pembahasan. Lokasi penelitian ini yang terletak di perairan muara Sungai Babon di wilayah Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genduk, Semarang. Kelurahan Trimulyo memiliki luas area kurang lebih 332.000 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 3.702 jiwa. Mempunyai area pertambakan kurang lebih 15 hektar sebagai salah satu mata pencarian penduduk. Nah, secara geografis, Kelurahan Trimulyo dibatasi oleh yang pertama, sebelah utara adalah Laut Jawa. Yang kedua, sebelah selatan adalah Kelurahan Genuk. Yang ketiga, sebelah timur adalah Kecamatan Sayung. Dan yang terakhir sebelah barat adalah Kelurahan Terboyo Wetan. Dari hasil identifikasi sampel plankton yang dijumpai di perairan ini berjumlah 34 genera, terdiri dari fitoplankton sebanyak 25 genera dan zooplankton sebanyak 9 genera. Nah, untuk kelimpahan rata-rata fitoplankton pada pagi hari sekitar 10.765 dan pada siang hari sebesar 13.777. Sedangkan untuk zooplankton, kelimpahan rata-rata pada pagi hari sebesar 241 dan pada siang hari sebesar 218 IDN per M kubik. Kelimpahan plankton rata-rata tinggi yaitu
Nitziapis sebanyak 2019 pada sampling siang hari. Nah, untuk kesimpulan ini, berdasarkan hasil penelitian dilakukan bahwa komunitas plankton, entah itu zooplankton dan fitoplankton yang terdapat di muara ini, ada 34 genera, terdiri dari 25 jenis fitoplankton dari kelas Cyanophyceae dan Basilariopiscea, Piprophyta, Xanthophycea, dan Dinophycea, sedangkan 9 jenis zooplankton dari kelas Euglenophycea, Entomostracea, Ciliata, Crustacea, dan Rotatoria. Berdasarkan nilai kelimpahan plankton, maka didapatkan nilai saprobic index atau SI sekitar 0,07 sampai 0,34. Nilai trophic saprobic index atau TSI berkisaran minus 0,73 sampai dengan minus 0,98. Nah, kualitas muara Sungai Babon Semarang selama penelitian dikategorikan dalam tingkat saprobitas mesosaprobik atau dalam kondisi tercemar sedang hingga berat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.